sampai Sumpah YC dari Thailand. Dan di mana masih lengkap 4 orang di sini. Mister 5 berusaha melakukan decoy dan bakal dibagi gitu aja jatuh. Banget ke kepala. Pintai harus tumbang di sana. Masuk 1 lawan 1 berusaha direpet lagi. Jam 2 lawan 1. Ya GP harus tumbang di tangan SFI. Nice play by Indonesia. Tek. Anjay. Kita komentator apa yang nonton? Kita komentator sekaligus nonton ya. Kita mungkin sebentar lagi bakal masuk ke game pertama yang bakal menggunakan map Bermuda. Ya. Oke, dan ini udah ada musik-musik nih, gue udah bener-bener sama dan ternyata sudah mulai turun ya. Udah mulai turun, di mana EVOS bakal turun di tempat andalan mereka. Yap, Sentosa. Kita lihat di sini ada Manai, Mr. 13, Mr. 05 atau Mr. 5. Terus juga ada Cupai, dan di sini Manai masih menggunakan Moko, Maxim dan juga Paloma. Cukup menarik di sini Manai nggak pakai Kelly ya. Kelly, ya. Oke. Dan SFI pun turun di tempat andalan mereka. Yap, di pick gak pakai lama, di mana di situ ada 2 tim ya yang langsung turun juga di sana, dan mungkin ini dari tim Brazil yaitu GPS Veteranos. Ya. Di mana ada K9. Perlu kalian tahu, K9 adalah Master of AWM di Brazil. Master of AWM di Brazil. Wow. Jadi itu ngeri banget ya. Jangan biarkan K9 atau K9 itu dapat AWM ya. Wow, ini sangat berdekatan ya. Yap, di daerah Pochinok itu sendiri ada tim Latam yaitu Anuak Esport, dan juga dari Vietnam. Dari Chinese Taipei yaitu Top yang bergeser ke arah Factory, di mana mereka tahu bahwa di Pochinok sendiri tadi ada tim Latam North atau Latam Utara. Ya, kalau menurut gua nggak jadi masalah buat tim 7 sendiri atau tim Top ya. Karena pelutingan antara Factory dan Pochinki itu, walaupun Pochinki Pochinok lebih besar. Lebih besar. Tapi kita lihat di sini udah Dons yang langsung terketok di sana, dan juga Maxek juga terketok di sini. Kita lihat 2 tim langsung bertemu di tempat baru Observatory, di mana di sini sudah berusaha melakukan fire dengan WP45-nya, tapi tidak begitu damage. Di mana di sini udah ada Terem Karan yang bakal langsung menembak balis menggunakan M60-nya, tapi bakal diputar terlebih dahulu, di mana ada 1 orang yaitu Veo, tidak bisa di revive sepertinya. Di mana di sini 3 orang dan dia langsung masuk ke arah Terem. Di sini kita lihat Sneja harus tumbang di sana. Kita lihat Away berarti mendapatkan kill pertamanya, di mana di sana Karan sudah langsung terkenok juga di sana. Terem dari Rusia kehilangan 2 pemainnya sepertinya, dan 2 orang dari Don juga sudah terkenok di sana, yaitu ada Patch, dan berhasil di revive. 2 orang dari Terem atau Rusia sudah terkena Don, bahkan 3 orang Skyla. 3 orang, dan tersisa 1 orang nggak bisa berbuat banyak. Dia harus melakukan teknik kabur yang cukup baik ya. Tapi di lain sisi dari arah Observatory dan ke arah Graveyard udah ada tim 4 atau tim Red sendiri. Itu mereka udah mendengar karena jaraknya sangat dekat. Bener banget. Itu di mana di situ ada tim Brazil yaitu Red Canis, dan di sini adalah tim sang tuan rumah yaitu Thailand Shutdown yang mendapatkan 3 kill di awal atas Brazil. Atas Rusia maksud gua, yaitu Terem tadi, di mana di sana udah ada Maxek, Karaforvan, Besus Neza juga tumbang, dan menyisakan sang support yaitu Kins. Dan di sini kita lihat Yamil sendiri udah terkena hit yang cukup banyak ya. Kita lihat di sini di mana GPS Veteranos sudah mulai mendekat. Gimana kita lihat di sini SFI juga sudah mulai membagi vision, di mana Legalut juga udah tahu. Lord sudah mengambil posisi. Sote berusaha membagi vision dan memberikan informasi yang cukup kepada timnya, dan Legalut sepertinya menginformasikan kepada mereka untuk mundur terlebih dahulu karena resource yang mereka miliki belum cukup baik. Dan Lord udah mulai mendekat ke arah tim ini ya. Dan sepertinya ada tembakan perlindungan dari arah Yamil, dan ini Yamil udah sekarat banget. Hati-hati. Glue wall juga udah dipasang oleh tim Brazil. Dan Sote udah ditugaskan untuk menemani Lord ya. Bener banget, dimana di sini split position yang dilakukan oleh tim SFI sepertinya untuk melakukan counter attack terhadap tim GPS Veteranos dari Brazil. Dan kita lihat di sini Kins sepertinya bakal bertemu dengan salah satu tim maksud gue, yaitu No Mercy dan kawan-kawan. Benar banget, dari ini ya, dari Pink Lady. Dari Pink Lady atau Malaysia. Dari ini ya, liganya itu SEA India ya. SEA India, benar. Dan ini Pink Lady sendiri ternyata jomblo happy nggak jadi happy ya. Dia cuma pakai nama jomblo aja. Banyak yang nggak pakai Kelly ya. Benar. Dari segi internasional itu banyak banget yang nggak pakai Kelly ya. Dan dari tim Terem juga mereka nggak pakai Kelly, nggak pakai ini ya. Yang uniknya mereka nggak pakai Andrew. Wow. Instead mereka lebih pakai untuk nge-heal Olivia, ya.
Ini supportnya banget sih, supportnya Ya. banget si Rusia ya, termnya itu Kinch, di mana dia pakai Olivia, dan gua rasa Olivia dia juga level 6. Kenapa? Karena ketika dia nge-revive itu darah temennya nggak bakal satu kali tembak. Wow. Gitu. Oke. Jadi lebih banyak lagi ya. Ya. Dan di sini kita lihat EVOS ya. Ini merupakan salah satu advantage dari mereka. Ketika mereka turun di Sentosa dan zonanya agak jauh, itu udah menjadi salah satu specialty mereka untuk bergerak ke dalam zonanya. Gua Yo. rasa ini bakal menjadi nilai plus ketika tim EVOS berusaha masuk ke dalam zona. Ya, gue setuju banget sekali di mana di sini kalau gue lihat di arah Team 6 Village Ya. udah ada Pink Lady yang bakal bertemu dengan Chinese Taipei, yaitu Top di sini. Gue rasa Top sendiri udah terkena formasi yang cukup bagus ya dari Pink Lady, di mana di sini Pink Lady juga udah melakukan spotting terhadap tim Top itu sendiri. Ya. Di mana di sini Sprite, Wolf, Flurry yang udah terkurung, di mana Sprite harus menahan diri terlebih dahulu karena gue rasa lootingan dari Sprite sendiri belum cukup baik untuk melakukan perlawanan ya. Benar. Dan kita lihat pembagian posisi ya yang dilakukan ini udah cukup baik banget sih Wah, menurut Pink gua. Lady-nya udah siap banget sih Iya, di udah Skylar. siap banget, siap banget. Gimana mereka melakukan pressing ya Ya. terhadap tim Top. Di sini udah ada 3 orang gua rasa dari tim Top yang udah ketahuan posisinya dari tim Pink Lady, dan juga 2 pemain dari Pink Lady juga udah siap menutup jalur lari dari tim Top itu sendiri. Dan Ya. kalau gue lihat zonanya juga membentuk ke arah Clock Tower ya. Ya, benar. Dan Jomblo sendiri di sini merupakan tempat pengumpulan info yang paling baik Yap. di Ring 6 Village menurut gua. Yap. Ketika mereka melakukan bertahan dari arah luar Ring 6 Village. Ya, gue setuju banget sekali di mana di sini kalau gue rasa mereka bakal nahan terlebih dahulu. Kalau di FFM kemarin ya, gue sering banget notice sebenarnya sesi-sesi seperti ini adalah merugikan bagi kedua tim. Karena kenapa? Mereka bakal ketinggalan resource yang cukup banyak ya, karena menahan pergerakan lawan seperti ini, dan Ya. begitu lama juga. Tapi Flurry kita lihat udah bergerak mendekat ke arah tim Pink Lady. Bener banget. Dan bakal lewat gitu aja kah? Dan itu harusnya udah kelihatan malah, Pak. Ya. Wow. Tembak ya. Oke. Finally ya, akhirnya kita ngelihat ada yang langsung main kaleng-kaleng Ya. dan menggunakan senjata-senjata yang menurut gua masih sangat friendly dengan kita ya. Iya, bener banget. Di mana di sini ada MP40 dan shotgun dari tim SPS. Ya. Yaitu dari Sumpah YC, perwakilan dari Thailand juga. Di mana di sini ada splitnya cukup unik ya. Di Cukup mana unik. mobilnya ini lebih memilih untuk lewat air. Habis itu yang satunya lagi menusuk dari arah waterfront. Ya. Nah, ini ya seperti yang lu bilang sekali, WAG udah siapkan satu benteng, dan mungkin di benteng itu ada beberapa landmine. Iya, tapi kalau dari yang gue tonton ya, mereka memasang landmine itu ketika musuhnya udah terbait. Jadi ketika musuhnya masuk, mereka baru pasang. Yap, Mereka betul langsung naik ke sekali. atas. Wow. Oke, dan udah ada yang lewat juga, tapi sepertinya mobilnya nggak bakal ditembakin gitu aja. Dan bener aja, langsung ditembakin menggunakan XM8. Di sini ada Hawk. Langsung menembak di sini. Ada Martin P. Martin P, bukan Pin. Iya. Gua hampir hampir kepleset ya. Iya. Martin P dari tim TK di Dari sini. tim TK, bener. Kita Dan lihat udah ngambil satu bangunan, yaitu rumah beton ya. wow. Udah kedatangan tamu Iya. di sini. Ada tim JPS Veterano sepertinya Ya. datang ke arah Unwatch dari Latam North atau Latam Utara, di mana Dari sini udah Latam. ditembak begitu aja. Sekarang Udah Kisana salah Romero bener banget. harus mundur terlebih dahulu. Cukup Masih selamat. berhati-hati. Iya. Jadi kita 4 orang, seperti yang lu bilang sekali, di mana dia 4 dalam satu bangunan. Lalu melakukan split terlebih dahulu, dan habis nembak langsung mundur gitu aja ya. Oke. Cukup masuk akal sih ketika gue dapat berita kalau bakal ada ke-12 tim sampai di zona ketiga. Wow. Karena gameplaynya seperti ini. Oke. Ya. Gak ada yang berani kontes untuk early ya. Yap. Wow. Dan dari Cupai sendiri baru selesai banget menyelesaikan lootingannya di daerah Sentosa ya. Dan gue belum ngelihat SFI. Oke, tadi kita udah ya. Udah. SFI di daerah peak bawah. Dan ini menjadi track record yang buruk ya. Kenapa ketika mereka melakukan fight di Kota Tua, mereka selalu kalah. Ini menjadi satu catatan penting untuk mereka. Mereka EVOS lemah, EVOS ya. Mereka lemah di Kota Tua. Oke, gue agak setuju sih karena dari Kota Tua sendiri tuh biasanya sangat sulit banget ketika lu kayak di bawah, abis itu lu ditembak dari high ground, dan itu kayak bener-bener susah banget untuk ngeker kembali. Even kayak mungkin Cupai sama 13 itu bisa nge-counter play, kayak dia langsung nembak headshot gitu, itu ada kemungkinan. Tapi yang bahaya adalah ketika yang di atasnya itu udah pasang glue, dan itu bener-bener nutup konsentrasi dari mereka semua yang ada di Kota Tua. Setuju. Gitu. Benar banget. Dan kita lihat udah naik kaleng-kaleng ya. Yap, di sini strategi dari EVO sendiri sepertinya baru game pertama mereka nggak mau terlalu barbar seperti biasa ya. Ya. Kayak bener-bener ngumpulin informasi terlebih dahulu. Habis itu dari SFI itu sendiri juga cukup sabar, Cukup dimana sabar. dia hanya membaca zona aja.
habis itu kayak nunggu siapapun yang akan datang ya. Dan kalau di sini kalau gue lihat hampir semua tim mereka melakukan defending Ya. dan bagi-bagi vision di sini kita lihat Tapi ada. di sini bakal ketemu kayaknya nih. Yap, di rumah beton udah ada mobil yang masuk, kita lihat di sini Mister 05 sendirian udah melakukan spotting juga dan 3 orang yang di belakang. Tapi kita lihat di sini Anhuat sendiri dari Latam Utara sepertinya nggak mau langsung menembak. Oh, tembakannya udah dilepas oleh Romero. Bener Hati-hati banget. Romero. Ini adalah tantangan Ya. untuk tim EVOS dari Indonesia. Bakal dijawabkah? Dimana mereka sendiri bukan tipikal player yang bakal didiemin ketika Iya. ditembak ya. Betul sekali. Sekali lagi di sini kita udah ada tembakan tantangan dari Anwar Jones di sini. Kita lihat Mister 05 masih mutar-mutar. Ini ciri khas banget sih dari EVOS Capital. Iya. Gimana satu orang ini hanya ngedistract menggunakan kaleng. Ketika kalengnya hancur, itu baru Bakal showtime diajak. ya. Oh, dan udah langsung turun di sini. Udah langsung Oh, turun. udah terkena Tupai, down. berarti Benar. cuma satu orang itu Romero sudah terkena di atas sana. Gua rasa itu ke headshot sih. Dan kita lihat 05. Hati-hati Cupai langsung dibalas begitu aja. Dimana kita lihat di sini Iko terkena hit yang cukup banyak. Romero juga udah mulai sekarang. 05 udah mulai masuk. 13 udah masuk. Cupai harus terending di sana. Harus berhati-hati EVOS kehilangan satu personilnya yaitu Cupai. Bakal 3 lawan 4. 3 lawan 4 bener banget, di mana mata dewa dari EVOS Capital juga sudah tumbal di awal-awal. Ya. Mana yang berusaha melakukan support fire menggunakan AK Dragon ya. Dimana di sini ada Nico yang bakal menjaga, dan di bawah sudah ada 13 dan 5 yang gua rasa bakal maju seharusnya. Ya, kita Karena bakal ini lihat di cukup sini. lama juga. Hati-hati EVOS Capital, jangan sampai blunder. Dan gua rasa keputusan yang diambil oleh 13 cukup baik, dimana dia mundur terlebih dahulu, meninggalkan 05 yang sebenarnya juga udah punya kaleng yang bisa dia bawa. Wow. Ini benar-benar out of the box banget sih. Ya, gue setuju. Dimana di sini EVOS lebih memilih untuk mundur, membaca zona terlebih dahulu, dan menunggu atau membalas unwatch di kesempatan lain. Benar. Tapi nggak dilepas gitu aja ternyata Mang Giskun. Dia udah tahu mobilnya udah dibawa, nggak ada jalan kabur kecuali melalui open field. Romero langsung mati begitu aja. Kita lihat di sini John langsung pasang blue wall-nya, tapi udah ada zona yang langsung menggigit mereka semua. Unwatch mau nggak mau, cepat tidak cepat harus masuk ke dalam zona. Kita lihat di sini 05, Manai dan juga 13. Di lain sisi ada Legalot yang berhasil melakukan knock terhadap Lafuria GPS dari Brazil, dan dari Anwar sendiri bakal bergeser lebih dalam untuk mendapatkan zona. Dan ternyata di sini Legalot juga berhasil dibalaskan dan langsung di ending oleh Dog Block dari tim GPS. Ya. Hati-hati Tapi Legalot. insting dari Mister 13 mengatakan bahwa dia harus menahan dari sisi ini ya, tapi Iya. dari sisi sangat dekat ini Mang Giskun. Oke, di mana di sini Yamil bakal langsung ditembak begitu aja. Dan ini formasi yang bagus banget dari GPS. Ya. Di mana ternyata SFI bakal tersandwich oleh satu tim aja. Di mana di sini Dog Block langsung melakukan tembakan. Kita di sana ada EVOS yang bergerak mendekat. Di sini K9 sudah mulai sekarat. Hati-hati. Ini posisi dari Dog Block sih yang bahaya Ya, untuk bener tim banget. SFI itu sendiri. Kita lihat gimana Dog Blast benar-benar baik banget, dan udah ada landmine juga yang dia pasang. Dan Lord kayaknya udah terkena down ya. Hati-hati karena landmine cerdik banget dari Legalot, Benar sang banget. kapten terkuat di bumi. Di mana di sini kita lihat kanan sudah terkena down. Ini berarti 3 lawan 3 Sote. Perlu berhati-hati. Dari arah kiri sudah ada Lafuria yang langsung menembak ke arah dia. Dan Yamil berhasil di ending ya. Yap, Yamil harus tumbang di sana dan juga di ending. Di mana di sini kanan gua rasa nggak bakal di revive. Ya. Tersisa Lord dan Sote di sini. Langsung terkena di sana Aim yang baik banget dari Lord. 2 pemain udah mulai masuk. Shotgun dari Pesang. Lord sudah mulai lari juga. Jangan kita lihat satu. Baik banget dari Lord. Tapi ternyata Lord juga harus terkena down di sana. Kita lihat Lafuria berusaha melawan perlindungan Sote. Hebat perlu dipegang. Sote, ayo Sote 1 lawan 1. Berusaha di revive terlebih dahulu. Jam 2 udah. Ya GP Nice. harus tumbang di tangan SFI. Nice play by SFI Indonesia. Nice play, gue setuju banget. Dimana tadi sebenarnya yang udah mendapatkan advantage lebih duluan adalah musuh yang dihadapi oleh SFI. Tapi apapun yang terjadi ketika mereka melakukan rushing, gak disangka-sangka ada yang ditahan menggunakan landmine. Itu membuat mereka harus terpecah menjadi 2. Gue setuju. Sama ada Unwatch sebenarnya dari Latam Utara yang pengen join the fight, tapi ngelihat gimana peperangan yang alot banget dari SFI dan GPS, mereka lebih memilih untuk narik mundur squad. Ya benar banget. Dan ternyata SFI masih tersisa 2 ya. Permainan yang cukup baik ditunjukkan oleh Sote dan Lord. Walaupun tersisa 2 orang tadi nggak mau terburu-buru. Yap, tapi kita lihat di sini 3 lawan 4. EVOS bakal bertemu dengan SPS. 13 juga udah mulai sekarat dan bakal langsung didatengin gitu aja. Gimana Scott menggunakan nembak. Hati-hati 13. Cukup cepat tembakannya. Satu bola lagi sekarat. Di mana di sini 05 bakal melakukan penarikan terlebih dahulu. SBK berusaha melakukan tembakan balasan ke arah 05. Di mana di sini Mane dan
05 sepertinya nggak bisa menyelamatkan 13 ya. Ya, Ya, benar banget. satu lagi harus tumbang dari EVOS. Dan Lord udah bergerak masuk ke dalam zona nampaknya. Yap, menggunakan mobil andalan mereka ya, yaitu Monster Truck, di mana di sini kita lihat Manai dan 05 masih berusaha mencoba menahan sampai Sumpah YC dari Ya. Thailand. Dan di mana masih lengkap 4 orang di sini. Mister 5 berusaha melakukan decoy dan bakal dibagi gitu aja jatuh. Baik banget ke kepala. Mitai harus tumbang di sana. Manai di dalam gudang melakukan backup. Dan bahkan dia ini begitu aja nice play. Baik 05 tapi 2 orang dari dalam bakal ditahan terlebih dahulu. Belum juga dipasang, bakal mundur terlebih dahulu. 05 bakal melakukan rotasi. Kita lihat di sini Manai. Manai udah Kenapa di sana? satu. 1, 2. Tapi kita lihat di 05. Nice play banget. Dari 05 dan langsung dia ending begitu aja. Gua harap dia punya peluang yang bakal menahan 05 EVOS harus tumbang di posisi 9 Skyla. Bener banget, di lain sisi tim top sendiri udah mendengar adanya bau-bau peperangan dan Anhuak yang terlihat sendiri udah mendapatkan damage yang cukup besar dari tim WAG. Wow. Itu menurut gua kenapa hal yang menyulitkan adalah ketika Mister 13 ada di tempat yang berbeda dan harus terknockdown lebih dahulu. Ya, dan di sini ada sebuah investasi yang baik banget dari SFI, di mana di sini dia juga udah membaca zona yang cukup baik, udah dapat satu obstacle juga, dan ternyata di sini Sote harus tumbang dan mereka nggak dapat obstacle, hanya ada glue wall aja. Ini obstacle sementara di mana udah di snipe juga dari jauh oleh Donoke dari shutdown, dan mereka bakal kabur menggunakan monster truck sepertinya, di mana di sini Sote yang bakal mengendarai, bakal ditabrak kah? Bakal dilewati begitu aja sepertinya. Karena headshot bisa dapat bakal diputerin balik bro, nggak bakal didiemin begitu aja. Kita lihat di sini Lord dan Sote sepertinya bakal turun terlebih dahulu untuk ngambil obstacle permanen di sini, dan keadaan berbalik. Di sini Glow udah dikeluarin. Tapi menurut gua yang dilakukan oleh SFI cukup baik. Kenapa? Karena di sekitarnya sendiri banyak tim yang lagi masuk ke dalam zona. Yap, dan Anhuak dari personil terakhirnya juga udah harus mati, di mana di sini WAG Shadow HP juga sudah terkena down di sana. Dan kita lihat sini, udah ada peperangan di sini. Kita lihat ada Mom bakal main mengarah shutdown di sini. Kita lihat Peo bakal bertemu dengan Mom sendirian, dan zonanya juga udah mulai bergerak, di mana di sini 4 orang tersebut di atas bakal ditembakin juga sama SFI. SFI yang tersisa 2 orang. Sedikit Big Lady sudah tumbang di sini. No mercy. Menjadi personil terakhir yang di ending tadi ya. Kita lihat di sini away Pitch dan Veo bakal menahan batu terlebih dahulu, dan di sini kalau gue lihat dari tim TK sendiri nggak mau maju ke arah shutdown ya. Dia memilih untuk nahan Skyla. Ini 6 tim, 18 orang di zona keempat. Bener banget. Dimana SFI sendiri memiliki tempat yang cukup aman menurut gue untuk kalau instruksi dari legal untuk memerintahkan seperti ini bakal baik banget. Kenapa keluar? Hati-hati, Glola juga udah dipasang 1, dan ini away bakal benar-benar. Lord kita udah lihat terkena down. Lord sudah mulai terkena down juga. Sekali lagi di mana di sini kita lihat Sote bakal melakukan, dan ternyata harus tumbang di posisi ke-6. Perangnya bakal pecah banget, di mana di sini TK bakal mulai maju. 2 orang dari TK juga sudah mulai mati. Tersisa 2 orang, 1 juga tumbang, Santigo juga sudah mulai tumbang, Pop juga sudah mulai tumbang, dan SBS harus tereliminasi. Itu juga dengan TK tereliminasi. Dan kita lihat ini shutdown dari Thailand ke arah top China Taipei bakal dimaju gitu aja. Kita lihat pakai monster truck, 1 orang udah kena. Sprite bakal menembak gitu aja, dan masih ada WAG di sisi lain. Sekali lagi kita lihat Dark dan Shy bakal menembak. Mereka kita lihat Don udah eliminasi 3 lawan 3. 3 lawan 1. Selesai. Dan kembali kita Sprite 1 lawan 1. WAG udah kena. NPC sudah mulai kena. Grand sudah mulai di stop. Kita lihat tembak dulu. WAG meratakan top dari China Taipei. Didapatkan oleh WAG. Satu catatan penting tentang WAG ya, mereka tetap tenang di zona terakhir, di mana ketika semua orang berperang mereka memaksimalkan kesempatan itu untuk membagi vision dan memakan musuh-musuh yang lagi berperang, Bang Giskun. Dan itu keren banget. Itu keren banget. Gua suka ketika mereka mencoba nahan zona, atau kayak zona sudah menggigit mereka, tapi mereka nggak peduli. Bener banget. Dan mereka